Karena sekali lagi, tidak mungkin penyakit ini akan menimpa seseorang kecuali itu tadi, apakah ujian keimanan, ataukah peringatan, ataupun musibah. Dan itu sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Maka sudah sepatutnya kita tidak terlalu khawatir dengan apa yang terjadi belakangan ini sebagai virus endemik. Ya. Apakah virus ini merupakan sebuah konspirasi? Manusia memiliki kemampuan untuk menciptakan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran yang bunyinya kalau tidak salah seperti ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'alallahi yasir. Tidak ada sesuatu pun musibah menimpa kalian baik di langit ataupun pada diri kalian sendiri melainkan semuanya telah tercatat di Lauhul Mahfuz. Dan Allah Maha mudah untuk melakukan hal itu. Semuanya itu mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla sudah menakdirkan kepada kita apapun, baik buruknya kita, apa yang akan menimpa kita, senang dan susahnya kita. Bahkan 5 hal juga sudah Allah takdirkan pada kita ketika kita berada dalam rahim ibu kita. Berada dalam rahim ibu kita sekitar 4 bulanan. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza kana ibnu Adam fi batni ummiha, arsalallahu lahu malakan." Ketika seorang anak cucu Adam berada di rahim ibunya, maka Allah Azza wa Jalla mengutus satu malaikat, di mana malaikat ini membawa satu buku catatan takdir yang kemudian diisi dengan 5 hal. Jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, suka dan duka, sakyun aw sa'idun, masalah rizki, kemudian juga jodoh dan ajal. Semua ini tidak akan berubah. Maka apapun yang terjadi di muka bumi pada dasarnya merupakan turunan dari apa yang telah Allah nyatakan di dalam kitab takdir ini. Ya, termasuk penyakit. Penyakit merupakan salah satu cara Allah Subhanahu wa taala menghabiskan dosa orang-orang beriman. Sehingga ini menjadi satu hikmah dari 3 hikmah yang akan terkandung dari setiap penyakit yang menimpa umat manusia, baik dialami oleh seorang individu ataupun mewabah. Hikmah yang pertama dari penyakit ini apabila dialami oleh orang yang beriman, maka dia bersifat imtihanul iman, ujian keimanan. Nah, apakah dengan penyakit ini dia makin dekat kepada Allah Azza wa Jalla, makin taat kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak berkurang kadar iman dan Islamnya serta ketaatannya pada Allah dan Rasulnya, maka dia berhasil dengan ujian penyakit ini. Dan Allah akan menghapuskan dosa-dosa dengan penyakit itu. Namun jika dialami oleh orang yang suka berbuat dosa tapi dia beriman, maka penyakit ini bisa jadi merupakan sebuah at-tazkirah atau an-nadhirah, peringatan agar dia berhenti dari kelalaian, berhenti dari perbuatan dosa dan kembali hijrah ke jalan Allah Azza wa Jalla. Ya. Adapun yang ketiga, jika penyakit ini dialami oleh orang kafir yang gemar berbuat dosa, maksiat dalam kekufurannya, maka penyakit ini sudah dipastikan merupakan azab dari Allah Azza wa Jalla. Azab dari keburukan yang telah dia lakukan. Sekali lagi, siapapun di antara kita tidak akan mengalami dan tidak akan mendapatkan apapun melainkan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Ini adalah hukum sunatullah, hukum kausalitas, hukum Allah Azza wa Jalla. Wa allaisa linsani ila ma sa'a. Tidak ada yang didapatkan oleh seseorang melainkan seperti apa yang dilakukannya, sesuai dengan apa yang dilakukannya. Atau di dalam surat Al-Baqarah Allah menjelaskan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali dengan apa yang dia mampu. Laha makasabat, dia akan mendapatkan kebaikan dari kebaikan yang dilakukannya. Wa 'alaiha maktasabat, dan dia akan mendapatkan efek buruk dari keburukan yang dilakukannya. Jadi seseorang tidak akan mendapatkan apapun melainkan sesuai dengan apa yang dilakukannya, termasuk penyakit. Belakangan ini mewabah yang namanya virus corona, COVID-19. Tentu ini juga merupakan penyakit yang bisa berjadi ujian keimanan bagi orang yang beriman, ataupun bisa menjadi peringatan bagi mereka yang lalai, atau mungkin azab bagi mereka yang zalim di muka bumi ini. Tiga-tiganya dalam satu momen bisa terkandung dalam satu peristiwa ini sebagai hikmah yang bisa kita petik. Maka sebagai seorang muslim, ada sepatutnya kita selalu bersikap baik, selalu beramal saleh, sehingga kebaikan dan amal yang kita lakukan akan berefek baik pula bagi kita. Ya. Apakah pernah terjadi penyakit ini di masa Rasulullah SAW? Pernah terjadi di masa para sahabat, di masa Rasulullah juga pernah terjadi. Ya, bahkan di masa Nabi Musa, penyakit ini juga pernah terjadi. Yang membuat Nabi Musa menyaksikan bagaimana
Penyakit ini mewabah di Mesir sehingga Fir'aun laknatullah alaih kehilangan putra laki-lakinya karena penyakit ini. Penyakit ini disebut dengan taun, ya bahasa kitanya virus. Di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau pernah berjalan bersama kaumnya, bersama para sahabatnya menuju satu kaum. Seorang ajudannya berkata, "Ya Amirul Mukminin, afala ta'lam li'annahu qad usibat musibatun ta'un fi hadzal qaum wa nahnu nadkhuluha." Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya telah menimpa kaum itu penyakit taun dan kita mengarah ke sana. Apakah tidak sebaiknya kita mengambil jalan lain? Oh iya, kalau begitu Umar bin Khattab kemudian mengatakan kita akan mengalih ke jalan lain, kita motong lewat jalan sana, jangan lewat jalan sini. Setelah Umar bin Khattab dan para sahabatnya melewati jalan yang lain, ada seorang asistennya berkata, seorang ajudan atau sahabat lain berkata kepada Umar bin Khattab, "Wahai Amirul Mukminin, kenapa Anda takut kepada taun? Bukankah segala sesuatu sudah ditakdirkan Allah?" Maka Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan, kita akan berlari, kita berpindah dari satu takdir kepada takdir Allah yang lain. Jangan salah kita memahami takdir, Bapak Ibu sekalian. Ya. Takdir berbeda dengan qada. Takdir adalah sesuatu yang telah tetap dan telah Allah tetapkan jauh sebelum Allah Subhanahu wa taala melahirkan kita, menciptakan kita. Dan dia tidak akan berubah karena sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Adapun ketika kita menjalani takdir, ada perbuatan kita yang melampaui batas, lalu Allah bertindak atas perbuatan kita tadi, maka ketetapan Allah ketika makhluk menjalani takdir, itulah qada. Termasuk penyakit taun ini, penyakit COVID ini, akan menimpa siapa? Saya yakin dia akan menimpa seseorang yang memang perilakunya sudah wajar untuk terkena virus ini. Karena sekali lagi, tidak mungkin penyakit ini akan menimpa seseorang kecuali itu tadi, apakah ujian keimanan, ataukah peringatan, ataupun musibah. Dan itu sesuai dengan apa yang telah dilakukannya. Maka sudah sepatutnya kita tidak terlalu khawatir dengan apa yang terjadi belakangan ini sebagai virus endemik. Ya. Apakah virus ini merupakan sebuah konspirasi? Manusia memiliki kemampuan untuk menciptakan itu. Karena itu merupakan istijrat dari Allah Azza wa Jalla. Yang pada dasarnya Allah mengantarkan seseorang kepada apa yang ingin dilakukannya, dan dia pasti akan mendapatkan perhitungan dari apa yang dilakukannya. Belakangan ini teknologi sudah canggih luar biasa. Ya, manusia sudah semakin cerdas, maka tidak menutup kemungkinan ini merupakan konspirasi, bisa jadi. Ya. Lupakah kita kalau Rasulullah SAW pernah bersabda, ketika ditanya oleh para sahabat, di saat perang Ahzab berkecamuk, kaum muslimin terisolasi di suatu daerah, sampai kaum muslimin bahkan Rasulullah sendiri kelaparan. Lalu kemudian Rasulullah salat sunat 2 rakaat, dalam salat itu panjang sekali bacaan Rasulullah, sampai para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, ma ra'aituka tusalli salatan atwala min hadhihi salah. Famadza taqra fiha ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, kami belum pernah melihat Anda salat sepanjang ini Rasulullah. Padahal salatnya sama 2 rakaat. Apa yang Anda baca? Rasulullah SAW mengatakan, aku meminta 3 hal kepada Allah. Yang pertama, aku meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar umatku tidak dihabiskan oleh satu musibah sekaligus habis umatku, sebagaimana musibah kelaparan di zaman Nabi Yusuf alaihissalam atau zaman Firaun. Nah, Allah mengabulkan. Yang kedua, aku meminta kepada Allah, kata Rasulullah, kalau agar Allah Azza wa Jalla tidak menghabiskan umatku karena kezaliman musuh-musuh mereka. Dan Allah kabulkan. Nah, yang ketiga, Rasulullah SAW mengatakan, aku meminta kepada Allah agar Allah tidak membiarkan segolongan dari umatku yang kuat, zalim, menimpakan kezalimannya kepada kaum yang lemah dari umatku juga. Dan Allah tidak mengabulkannya. Kenapa demikian? Kenapa doa Rasulullah yang ketiga tidak dikabulkan, padahal Rasulullah selalu diijabah? Kalau kita perhatikan, efek atau terjadinya peristiwa sekelompok kaum yang kuat, zalim, menimpakan kezalimannya kepada kaum yang lemah, itu tidak terjadi melainkan ketika umat terpecah belah. Ketika umat terpecah belah, maka kemampuan orang-orang yang zalim ini bisa jadi ditimpakan kepada orang-orang yang lemah dalam bentuk apapun. Dan ini merupakan efek dari ketika umat Islam tidak lagi berpegang teguh pada Quran dan Sunnah. Perpecahan di tengah-tengah kita itu mengakibatkan fitnah yang dahsyat. Salah satu fitnah itu adalah virus corona ini. Sehingga tidak menutup kemungkinan kalau memang ini merupakan konspirasi. Bisa jadi jika Allah memang menghendaki. Karena Allah pernah menyatakan di dalam Al-Quran,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yushakkikir rasul min ba'di ma tabayyana lahumul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Surat An-Nisa ayat 115. Ya. Dan barang siapa yang menyalahi Rasulnya setelah jelas kepadanya petunjuk dan dia mengikuti jalan bukan jalan orang beriman, akan kami biarkan dia kepada jalan apa yang diinginkannya. Dia melakukan apa yang diinginkannya. Tapi kelak dia akan memasuki neraka jahanam dan itulah seburuk tempat kembali. Maka kepada kaum muslimin dimanapun Anda berada, satu nasihat yang sangat baik dari Rasulullah SAW walaupun dihitapkan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, tapi ini juga penting bagi kita. Karena hakikatnya hadis ini juga untuk kita semua. Apa itu? Rasulullah SAW menyatakan dalam satu nasihatnya ini mengatakan, ya gulam ini wa'alim muka kalimatin. Wahai anakku, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. 4 hal yang Rasulullah sampaikan pada Abdullah bin Abbas. Yang pertama, ifazillah, jagalah Allah dalam dirimu, maka Allah akan menjagamu. Apa maksudnya menjaga Allah? Hidupkan Islam dalam diri kita, amalkan Islam dalam hidup kita, maka Islam akan menjaga kita. Salat dan wudu merupakan salah satu yaumiyah, adabiyah, kebiasaan kita yang bisa mencegah kita dari penyakit virus corona. Artinya kalau hidup kita secara Islam sesuai dengan Quran dan Sunnah, insya Allah wudu kita minimal akan mencegah kita dari virus corona. Karena pada dasarnya wudu merupakan salah satu proteksi kita dari penyakit fisik. Yang kedua, ihfazillah tajidhu tujahka. Jagalah Allah dalam dirimu, maka Allah akan menjadi solusi apapun kesulitan hidupmu. Ya. Selama kita mengamalkan Quran Sunnah secara kafah, ikhlas karena Allah, maka kita akan terjaga dari apapun yang bisa membahayakan kita, bahkan akan menjadi solusi dari apapun kesulitan dan masalah yang kita alami. Yang ketiga, Rasulullah SAW mengatakan, fa'lam, yakinilah wahai pemudaku, law annal ummah ijtama'u ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Andaikan umat manusia berkumpul semuanya untuk menolong kamu, menyelamatkan kamu, kamu tidak akan tertolong, kamu tidak akan selamat, melainkan jika memang Allah menakdirkan kamu harus selamat. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, walau annal ummah ijtama'u ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka bi syai'in illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Andaikan umat manusia berkumpul untuk membantai kita atau untuk membantai kamu, untuk membahayakan kamu dan membinasakan kamu, kamu tidak akan terbantai, kamu tidak akan dicelakai dan tidak akan dibinasakan, tidak akan bisa dibunuh. Kecuali jika memang Allah telah menakdirkan kamu saat itu harus dibantai, kamu harus terbunuh, kamu harus binasa. Rufiatil aqlam wa jaffatis suhuf. Diangkatlah pena dan keringlah catatan takdir. Jadi apapun yang terjadi, jika bukan takdir Allah, sekali lagi, apapun yang dilakukan manusia, termasuk konspirasi yang mereka lakukan oleh musuh-musuh Islam, tidak akan merubah takdir Allah. Karena segala sesuatu berjalan berdasarkan sunnatullah. Masya Allahu kan, wa malam yashalam yakun, wa la hawla wa la quwata illa billahil azim. Saya Rahmat Baikuni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.